Sosok Ngatimin Citowiono atau yang akrab disapa Mbah Min belakangan menjadi perbincangan setelah dirinya viral di media sosial. Mbah Min adalah seorang penjual mainan di Solo, Jawa Tengah yang ternyata adalah seorang pejuang kemerdekaan. Mbah Min pernah menjadi seorang mata-mata Indonesia setelah ayahnya gugur lantaran ditembak mati tentara Belanda. Inilah Mbah Min yang kini berjuang mempertahankan hidup dengan berjualan mainan hasil buatan tangannya sendiri. Mbah Min yang kini berusia 87 tahun adalah seorang mata-mata pada saat agresi militer 2 tahun 1948. Ia mengaku menjadi mata-mata tentara Indonesia setelah melihat sang ayah tewas lantaran ditembak mati tentara Belanda. Dengan tekad kuatnya membalaskan dendam atas kematian sang ayah, Mbah Min lantas mengabdikan diri untuk ikut berperang meski usianya dikatakan masih 16 tahun pada saat itu. Menceritakan kejadian yang dialaminya puluhan tahun silam, Mbah Min juga mengaku kerap melihat mayat berjatuhan di tangan tentara Belanda lantaran dianggap sebagai pejuang Indonesia. Mbah Min bercerita, saat muda ia sempat menutupi persediaan senjata tentara Indonesia dengan dedaunan yang ada di perkebunan. Berkat inisiatifnya itu, tentara Belanda tak dapat mengetahui di mana persediaan senjata tentara Indonesia. Dari sanalah ia kemudian menjadi mata-mata bagi tentara Indonesia demi tekadnya membalaskan kematian sang ayah di tangan Belanda. Ya, itu penyebabnya. Ayah saya ditembak Belanda kena gini. Saya di tangan kanan, adik saya perempuan masih tanda bukti. Adik saya di tangan kiri. Tiba-tiba ada Belanda nyongol dari semak-semak. Memang ayah saya dikejar-kejar, diintip-intip karena dicap pejuang oleh Belanda. Kalau jam 12 malam itu ikut gotong royong bukan bikin jebakan-jebakan tank. Tidak tahunya antek-antek Belanda nyamar pejuang kita. Ikut-ikutan bikin jebakan sambil mendata. Mendata orang-orang yang bikin jebakan itu didata semuanya. Tetangga sendiri, semuanya hafal namanya. Teman sendiri. Kasihkan Belandanya, ini orangnya. Dia tidak bisa lihat saya bisa lihat. Wah, anda Belanda. Saya lewat pintu belakang, merangkak. Saya nyari tembakan satu. Saya udah dipesan Pak Komandan, kalau nyari saya tembakan satu, kelar. Saya musyawarah semua anggota saya. Mau menyerang dari mana, jam berapa. Cari tembakan itu kalau tahu ada. Siap Pak. Jangan sampai mendatangi tembakan dulu gini Pak. Tek-duk. Ini pasukan Angkatan Darat kita satu ngaco Belanda. Tembakan ini didatangi tank-tank Belanda. Seperti di TV-TV itu. TV perang itu, film perang. Belanda di sini, depan tank, belakang tank, samping tank. Nah, seperti itu. Diserang angkatan kita dari belakang. Lari cepat. Itu namanya gerilya dulu. Itu yang saya ingat sampai sekarang, tidak bisa lupa. Kata-kata Pak Komandan itu. Menancap di hati dan pikiran saya. Itu. Saya menjalankan tugas dengan semangat. Sangat semangat. Meskipun perut lapar tiap hari. Enggak saya pikir. Perut lapar daun banyak. Yang paling banget tidak saya lupakan hingga sekarang itu. Kata-kata Pak Komandan. Itu enggak melekat di hati hingga sampai sekarang. Saya diberi tugas sebagai pengawas musuh. Kedua, saya disuruh nyamar-nyamar anak tidak normal. Kamu luar biasa, tidak takut mati. Aku bantu terus. Kalau aku menyerang Belanda yang jaga gudang senjata, kamu siap siaga. Jaga angkatan alat perang angkatan kita. Tutupi dengan rapat kalau cepat sembunyi. Inilah yang tidak bisa saya lupakan hingga sekarang. Nyawa pantangannya. Dalam pikiran saya karena sudah nggak ada penjajah lagi, hatinya senang dan senang sekali lah.
sudah bebas, sudah merdeka namanya. Nggak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.